Mohon izin, Pak Masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat untuk kita semuanya. Langsung saja di sini saya Bapak Muhammad Syafi'i, kalau dalam pramuka Kak Syafi'i, ingin menyampaikan tentang kepramukaan di lembaga kita MTS Islamiyah. Karena ini adalah lingkupnya pramuka, maka semua bahasa dan apapun kita gunakan musim pramuka. Jadi dalam kudep MTS Islamiyah Kembang Bau, untuk kali ini seandainya kita tidak ada pandemi, ini akan diadakan di hari terakhir Matsama, itu diadakan Popram. Apa itu Popram? Popram di sini adalah Pekan Orientasi Pramuka, yang mana biasanya kalau nggak ada pandemi itu kita akan menginap di lembaga kita. Jadi di lain kita tahu tentang lingkungan dan juga kepramukaan di lembaga kita di gugus depan MTS Islamiyah, itu bagaimana pramukanya, bentuknya bagaimana, program kerjanya bagaimana, itu nanti disampaikan pada saat Popram. Nah, dengan tujuan kalau kamu sudah di Popram, berarti adik-adik semuanya sudah dinyatakan dengan resmi menjadi anggota pramuka di gugus depan MTS Islamiyah dengan bukti mendapatkan badge, logo gugus depan yang nanti kita kupas, dan nanti mungkin di belakang sudah ada logonya ya, dari OSIS, dari DKP atau logo gugus depan, dan juga ada ekstra-ekstra yang lain, Paskib, ada PMR, ada apapun itu ya, banyak. Tapi di sini kita buat di kepramukaan. Kenapa kok kepramukaan dimasukkan dalam Matsama dan ada Popramnya, sedangkan ekstra-ekstra yang lain tidak? Di sini sesuai dengan amanat dari pemerintah dan pendidikan, pramuka masuk dalam ekstra wajib, jadi ekstra kurikuler wajib. Jadi nantinya adik-adik semuanya yang mana menjadi siswa di MTS Islamiyah ini wajib hukumnya untuk mengikuti ekstra kepramukaan. Jangan nanti ada ekstra yang lain banyak, ada Paskib, ada PKS, ada PMR, ada futsal, dan juga ada ekstra yang ekstra yang lain-lain, itu banyak sekali. Tapi itu nggak wajib, nanti itu sesuai dengan bakat dan mungkin ditunjuk oleh pembina. Tapi kalau ekstra di pramuka itu hukumnya wajib. Dan teknisnya, jadi untuk yang wajib di sini adalah selama 2 tahun. Yang mana kelas 1 itu wajib, kalau kemarin itu ekstra setiap hari Minggu sore sampai kelas 2, jadi nanti mendapatkan pangkat penggalang rakit, penggalang ramu, penggalang trap, dan juga mendapatkan TKK tanda kecakapan umum. Nah, itu kewajibannya. Nanti kalau sudah di semester 2 kelas 2, nah itu nanti sudah dinyatakan lulus sebagai anggota pramuka, walaupun tetap hukumnya sampai kelas 3 itu tetap menjadi anggota pramuka, tetapi yang wajib mengikuti ekstranya hanya kelas 1 sama kelas 2. Kelas 2 ini hanya separuh sampai semester 1 saja. Karena apa? Nanti di semester 2 ada yang namanya pemilihan organisasi di pramuka, ada yang mengendalikan. Jadi ada yang memimpin, kalau dalam tingkatan penggalang ada yang namanya DKP, yaitu Dewan Kerja Penggalang. Nah, di sini ada. Maka dari itu, sebelum nanti yang pertama, silakan disimak materi-materi yang saya sampaikan pada saat Popram ini, Pekan Orientasi Pramuka. Untuk anggota baru pramuka di MTS ini harus hafal arti logo gugus depan di MTS ini. Karena nanti kalau sudah selesai PPKM, sekolah boleh dimasukkan, nanti ekstra akan kita masukkan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena mungkin di Kembang Bau ini baru MTS kita yang kemarin melaunching gugus depan tangguh. Karena itu adalah salah satu persyaratan dari Warcap
apabila kita berani lagi memasukkan ekstra pramuka dengan protokol yang sangat ketat, kita launching dulu gugus depan tangguh, sehingga tahu, siswa juga tahu, wali murid juga tahu kalau kita nanti mengadakan ekstra pramuka itu dengan prokes yang sangat ketat. Karena di pandemi ini juga nanti kita ada yang namanya new normal juga ada di pramuka. Dalam artian apa? Jadi kalau kita lihat, kalau kamu di pramuka ada istilahnya permainan yang bergelombol, permainan yang bersentuhan dan seterusnya, itu karena new normal, sebagai pembina atau nanti KPDKP akan meramu permainan tersebut tetap ada manfaatnya, tetap ada tujuannya, tetapi caranya berbeda. Yang kemarin mungkin bergerombol-gerombol tanpa ada jarak, nah sekarang kita buat permainan, buat materi yang mana itu materinya tersampaikan, tujuannya tersampaikan, tetapi arti apa namanya, pergerombolannya diganti dengan cara yang lain. Nah, itu salah satunya. Jadi intinya adik-adik semuanya silakan disimak arti logo gugus depan. Nah, mungkin logo gugus depan sudah ada, nanti kalau sudah masuk kalian akan mendapatkan badge. Nah, di sini logo gugus depan ada di belakang ini. Nah, di belakang ada tertera logo gugusnya itu. Di sini yang pertama saya kupas ada 2 tunas kelapa. Di dalam logo itu ada dua tunas kelapa yang mengartikan bahwasanya di gugus depan MTS ini ada 2 kesatuan, yaitu kesatuan Pramuka Putra, kesatuan Pramuka Putri. Nah, itu ada nomor gugusnya sendiri-sendiri. Walaupun nanti dalam acara ekstra, acara pramukaan tetap kita gabung menjadi satu, tapi kita tidak boleh mengabaikan kesatuannya. Dan artian paling enggak nanti kalau umpamanya bermalam, ya khusus acara putri sendiri, putra sendiri, nggak boleh disatukan. Walaupun nanti ada satu kelompok itu terdiri dari putra dan putri, tetapi dalam kegiatan yang mana itu nanti masalah gender tetap kita pisahkan antara putra dan putri. Apalagi kita notabene adalah sekolah madrasah. Jadi 2 tunas kelapa itu artinya ada 2 kesatuan. Kesatuan Pramuka Putra dan Kesatuan Pramuka Putri. Yang kedua ada sayapnya. Nah, sayap, kenapa kok sayap lambangnya? Sayapnya itu adalah kita ambil dari lambang negara, yaitu sayap Garuda. Nah, supaya kita pramuka tetap mempunyai jiwa nasionalisme seperti yang saya pakai ini. Ini adalah warna merah putih, warna bendera kita. Jadi harus berhati-hati memakai ini. Makanya mungkin kalau kamu di SD atau di MI kemarin masih biasa saja, tapi di MTS, di Budep MTS Islamia tidak boleh biasa saja. Ini harus dipakai yang benar. Apabila disaku sampai jatuh dan lain-lainnya ada hukumannya. Karena ini adalah lambang negara kita, harus kita hormati. Nah, jadi yang kedua ada sayapnya itu ya. Sayap adalah 10 Pak namanya. Sayap itu diambil dari lambangnya, lambang Garuda. Nah, terus jumlahnya sayap itu ada 10. 10 itu kita ambilkan yaitu dasa dharma. Jadi kode etik pramuka tidak luput. Orang pramuka kalau mengamalkan dasa dharma sudah menjadi pramuka yang baik. Jadi 10 sayapnya itu adalah lambang dasa dharmanya, dan sayapnya itu artinya mengartikan sayap burung Garuda. Yang ketiga di sini ada gading dan sangkur. Gading itu apa? Gading itu adalah alatnya salah satu anggota badan milik gajah yang warna putih. Nah, kalau gajah artinya apa? Untuk bertahan diri. Ada serangan lawan dan apapun itu gadingnya. Nah, di logo depan kita ada gading dan juga ada sangkur, yaitu yang mengartikan untuk bertahan hidup. Maksudnya apa? Pramuka kan semuanya bisa. Seandainya kamu kemah di hutan, kemah di tepi laut, kemudian apa, kamu bisa hidup. Seperti halnya tunas kelapa, pramuka lambang tunas kelapa, kelapa ini bisa hidup di mana saja. Maka dari itu di logo gugus depan budep kita ada gading, ada sangkur, itu artinya yaitu untuk bertahan hidup. Yang keempat ada segitiga. Nah, segitiga di atasnya ada bintangnya. Itu artinya apa? Yaitu yang segitiga itu menjulang tinggi. Nah, ini anak pramuka di sini itu harus punya cita-cita yang cita-cita yang tinggi. Jangan cukup saya lulus SMA sudah di petani. Ya, kalau menjadi petani yang baik, yang produktif. Nggak boleh hanya petani biasa saja.
ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, jadi dokter, bahkan jadi presiden, nggak ada yang nggak mungkin. Ya, itu jadi di dalam logo kehidupan kita ada segitiga, itu mengartikan menggapai cita-cita yang tinggi. Di atas segitiganya ada bintangnya, bintang itu prestasinya. Sampai mengambil cita-cita yang tinggi, sudah harus berprestasi. Yang keempat, di sini ada pangkat. Nah, di logo kehidupan kita juga ada pangkat yang menjulang tinggi. Pangkatnya di sini tidak kelihatan mana pangkatnya. Nah, pangkatnya itu yang warna merah di bawah. Nah, itu pangkat apa? Kalau kamu lihat film-film pendekar atau toko-toko pewayangan, pangkatnya ada di sini. Nah, di sini biasanya warna emas menjulang. Nah, itu adalah pangkat kalau dalam masa kerajaan itu. Kalau sekarang kan di sini jenderal apa ini diambil dari masa dahulu. Karena apa? Karena Dewan Kerja kita ambil dengan Pati Gajah Mada dan Dewi Endong Sari. Yang putra namanya Dewan Kerja Penggalang Pati Gajah Mada, yang putri Dewan Kerja Penggalang Dewi Endong Sari. Nah, di situ pangkat menjelaskan apa? Ya, derajat yang mulia. Jadi pramuka di MTS ini mempunyai power, mempunyai apa namanya? Kalau seandainya kita lomba di mana-mana diperhitungkan. Nah, bukan kakak sombong, tapi mulai dulu di daerah selatan sini yang diperhitungkan yaitu di gugus depan MTS Islamiyah ini. Kenapa? Saat kita mengikuti kegiatan se-Kabupaten Lamongan bahkan se-Jawa Timur yang diadakan di Semasa, ada Galang Tangkas, yang diadakan di Man Lamongan, nah itu juga ada Mas Gue, itu kita selalu mendapatkan juara. Dan hanya kita yang ada di bagian selatan ini yang mengikuti, sehingga Kuarcap dan juga gudeg-gudeg yang lain di daerah utara, daerah barat seperti di daerah Simo, dari Babon dan seterusnya, itu tahunnya hanya kita MTS Islamiyah ini yang di daerah selatan pramukaan yang sangat luar biasa, mendapatkan prestasi-prestasi, bahkan kalau lomba-lomba ada nama MTS Islamiyah Kembang Bau, lawan-lawannya pun juga takut, dalam artian karena ini dianggap lawan berat. Nah, dari itu pangkat yang kelima ada derajat yang mulia itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh untuk menjatuhkan, kita punya pangkat yang power itu. Apalagi di daerah Kembang Bau, Luaran Kembang Bau, setiap 14 Agustus kita adakan kemah biasanya. Kalau waktunya Penggalang yang menjadi juara umum, yang menjadi juara satu, jelas MTS Islamiyah. Nah, maka dari itu adik-adik tidak salah untuk ke MTS Islamiyah, karena MTS Islamiyah ini sekolahnya para juara. Ada lagi yang keenam, sini mulai ke warna. Untuk warna merah, di samping karena Penggalang itu adalah warnanya merah, di sini juga diambil arti warna merah itu keberanian. Anak pramuka harus berani, apalagi anak pramuka di MTS Islamiyah ini, nggak boleh kata takut. Warna putih, ada warna putihnya, itu kesucian. Jadi harus suci, dalam artian suci kita kembali ke jalur agama. Walaupun dalam pramuka tidak boleh kita melupakan peraturan kewajiban agama kita. Walaupun ada penjelajahan, waktu sholat ke sholat, nggak boleh penjelajahan aja, sholat ya sholat. Makanya kita kalau ada waktu itu kita sisipkan terus. Ada sholawatan di masjid, ada bakti sosial, waktu sholat ya sholat, tidak boleh meninggalkan agama. Makanya putih kesucian. Biru, ada warna biru di situ. Ini keabadian. Dalam artian kita harus abadi. Apa dalam bidang apa? Ya pramuka di sini harus eksis abadi terus, nggak boleh dari tahun-tahun terus hilang. Nah, harus eksis terus abadi. Kuning di sini warna gudeg. Nah, warna gudeg ini tidak paten. Ini kita ambil karena apa? Karena dari dahulu pramuka dahulu, kakak-kakak dahulu itu banyak mengambil warna kuning pada saat acara. Tongkat ada kuningnya, semua kuningnya. Maka dari itu kita patenkan kuning ini adalah warna gudeg kita. Seandainya besok ada rapat pembina dan juga atas kamabiran, kamabigus di sini, nah kita rubah warnanya putih. Tapi sekarang warna kuning adalah warna gudeg. Yang terakhir warna hijau. Warna hijau ini adalah menyatu dengan alam. Dalam artian anak pramuka itu tidak boleh cengeng. Jadi tidak hanya di desa, di kota, kita bisa menyatu dengan alam. Kemah di mana saja pun bisa. Jadi intinya menyatu dengan alam. Seandainya kita
tidak mendahului. Umpamanya kamu terdampar di sebuah pulau mana, di hutan mana, kamu harus bisa menyatu dengan alam, bisa makan, bisa minum dengan cara mungkin dapat ilmu pramukaan di sini. Nah, itu ada 10 poin tentang lambang-lambang pramuka. Jadi bisa disimak lagi, dimasukkan dalam sini, dihafalkan, karena besok kalau sudah boleh masuk anak kelas 1 mendapatkan badge logo gugus depan. Kuncinya bila mendapatkan badge harus hafal ya, harus hafal tanda logo gugus depan. Jadi ini dihafalkan. Jadi besok kalau udah masuk ada kakak DKP itu nanti mengetes kalian, kalau hafal akan dikasih badge dan badge-nya dipasang ya, dipasang di sini. Itu sebagai tanda bahwasanya kamu sudah menjadi anggota pramuka resmi di gugus depan MTS Islamiyah. Ya, silakan dihafalkan. Terus yang terakhir saya sampaikan di sini tentang keorganisasian. Jadi kalian biar tahu. Jadi dalam tidak jauh-jauh mulai tingkat kabupaten aja. Jadi di dalam kabupaten itu adalah namanya Kuarcap Lamongan ya, ada kantornya Sanggar Pramuka di Karanglangit. Itu kalau jalan besar ya, jurusan Babat Surabaya itu di Karanglangit ada sanggarnya. Itu dipimpin kalau dulu Kak Kuarcapnya itu Pak Yuronur Effendi yang sekarang menjadi bupati kita. Nah, itu Kuarcapnya. Sekarang digantikan Kak Farih. Jadi kamu harus ini juga harus hafal, besok masuk tes. Kamu harus dihafalkan struktur pramuka mulai dari Kuarcap sampai dari sini ya, dihafalkan. Jadi yang pertama Kak Kuarcap itu Kak Farih ya, Kak Farih. Terus Kak Kuarcap ada Kamabicap itu secara otomatis jadi Pak Bupati. Bupati kita siapa? Nah, Pak Yun Effendi itu Kamabicap. Kak Kuarcapnya Kak Farih. Turun ke daerah kecamatan. Dalam kecamatan itu dalam pramuka diberi nama Kuaran. Nah, Kakuarannya siapa? Kalau di Kembang Bau ini sudah dari zaman dahulu otomatis yaitu kepala dinas pendidikan ya, itu Kakuarannya. Dan untuk di sampingnya ada Kamabiran juga otomatis di Kembang Bau Pak Camat, itulah Kak Arifin. Turun ke lembaga, nah lembaga gugus depan MTS Islamiyah. Nah, itu dipimpin oleh Kamabigus. Kamabigus itu siapa? Kepala sekolah, yaitu Bapak Abdul Rohim SAG SPD. Itu Kamabigusnya. Di bawah Kamabigus ada pembina. Nah, di sini saya sendiri Kak Muhammad Syafi'i pembinanya. Nah, di bawah pembina ada yang menjabat sebagai menjalankan roda kepramukaan, yaitu DKP, Dewan Kerja Penggalang. Ada Pradana itu ketua putra, ketua putri. Ada Kerani itu sekretaris. Ada Bangkir itu adalah bendaranya. Dan sekbid-sekbidnya, ada sekbid kepramukaan, sekbid administrasi. Nah, itu nanti ada perkenalannya setelah saya akhiri, nanti disusul ada kakak DKP memperkenalkan diri. Ya, jadi silakan kalian, ada 3 poin ini yang harus kamu hafalkan. Ini sebagai tes besok kalau sudah masuk, diperbolehkan masuk, kamu dalam pramukanya di tes 3 ini. Apabila kamu satu hafal arti logo gugus depan pramuka ini, kamu mendapatkan badge ya, hafal logo depan. Yang kedua, hafal struktur kepramukaan mulai dari tingkat lembaga ini, kita tingkat budep sampai tingkat Kuarcap. Yang ketiga, nama-nama kakak-kakak yang ada di DKP. Tujuannya apa? Biar kamu tahu, ketuaku pramuka di MTS itu Kak ini ya, tahu nanti ada perkenalannya. Yang akan disimak 3 poin ini untuk mendapatkan syarat mendapatkan badge logo gugus depan. Ya, yang terakhir di sini mungkin sekilas gambaran kegiatan kita pramuka di MTS Islamiyah ini. Kalau tidak kemarin sebelum ada pandemi, tapi nanti karena ini ada pandemi, kita coba kegiatan ini tetap berjalan, tapi dengan protokoler yang ketat. Dan kita mengikuti tim gugus tugas lembaga, tim gugus tugas kecamatan, tim gugus tugas kabupaten. Bila program ini bisa dilaksanakan, akan dilaksanakan.
Yang pertama program mingguan. Yang mingguan ada ekstra kulikuler pramuka. Kalau dulu hari Minggu karena ada perubahan libur, maka hari Sabtu sore itu pramukaannya. Dulu langsung pramukaannya ekstranya masuk kelas 1, kelas 2 semuanya. Setiap hari Sabtu sore. Karena ini pandemi, besok akan kita jadwal. Mungkin kelas 1 saja, kelas A, kelas B untuk mengurangi masa yang sangat banyak. Itu program mingguan. Program bulanan ya ada yang namanya LT, yaitu lintas alam, dan LLT alam dan lomba tingkat. Ini juga mengadopsi dari program Warcap, yaitu berjalan lebih dari 8 kilo. Nah, kalau kita adakan di lembaga, besok kalau kita mengikuti LT di Warcap, kita nggak kaget karena kita sudah punya program di lembaga kita, yaitu berjalan sampai 8 kilo. Tapi di MTS ini LT-nya kita buat 4 sektor. Jadi kadang kita sektor ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Di sana LT-nya diisi dengan bakti sosial, membersihkan masjid, musola, tempat-tempat ibadah, dan juga mengasih bingkisan sembako kepada fakir miskin, yatim piatu. Lanjut kita adakan kerohanian. Jadi di masjid kita adakan istighosa, kita adakan sholawatan. Setelah itu malamnya ada api unggun dan juga pengambilan TKK, tanda kecakapan umum. Itu untuk bulanannya. Tahunannya kita mengadakan perkemahan bersama-sama. Kadang kita mengikuti kemah di Kuarang, di kecamatan. Nah, itu mungkin sekilas program-programnya. Kita nanti buat program lagi untuk menyamakan situasi pandemi saat ini. Kita padukan, pandemi ini banyak programnya harus seperti ini. Tapi secara garis besar itu tadi program hariannya, mingguannya ada ekstrakurikuler, bulanannya ada lintas alam, dan juga ada perkemahan. Nah, itu ya yang saya sampaikan. Jadi yang terakhir tetap ya, selama pandemi ini kita belum bisa tatap muka, silakan di rumah, jangan patah semangat untuk belajar ya, dan juga jaga protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan, mudah-mudahan adik-adik semuanya beserta keluarga selalu diberi kesehatan ya. Dan nanti setelah selesai dari materi saya ini, nanti akan disampaikan atau dilanjut perkenalan kakak DKP, mulai dari pradana sampai sekbid-sekbidnya. Semangat, salam pramuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Ahmad Al-Fitri Ardiansa. Saya anggota Dewan Kerja Penghalang Gajah Mada Dewi Andung Sari. Saya menjabat sebagai Ketua Pradana Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Eniatur Rahmawati. Saya anggota Dewan Kerja Penggalan Gajah Mada dan Dewi Andung Sari. Saya menjabat sebagai Bangkir 1 atau Bendahara 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Zaidina Rumanita. Saya anggota Dewan Kerja Penggalang Gajah Mada dan Dewi Andung Sari. Saya menjabat sebagai seksi penelitian dan pengembangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Alika Putri Aditya. Saya anggota Dewan Kerja Penggalan Gajah Mada dan Dewi Andung Sari. Di sini saya menjabat sebagai seksi penelitian dan pengembangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Lutfia Istiqomah Sukma. Saya anggota dari Dewan Kerja Penggalang Gajah Mada Dewi Andung Sari. Saya menjabat sebagai Kerani 2 atau Sekretaris 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Aulia Rahman Majida. Saya anggota Dewan Kerja Penggalang Gajah Mada dan Dewi Andung Sari. Saya menjabat sebagai seksi OBS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Juanita Pertiwi. Saya anggota Dewan Kerja Penggalang Gajah Mada dan Dewi Andung Sari.
Saya menjabat sebagai Krani 1 atau Sekretaris 1. Saya mengucapkan selamat datang kepada keanggotaan kepramukaan baru gugus depan MTS Islamiyah Kembang Bau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Ali Aksan Aufa. Saya dari Dewan Kerja Penggalang Gajah Mada Andongsari. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Isabel Citra Amelia. Saya anggota Dewan Kerja Penggalang Gajah Mada Dewi Andongsari. Saya menjabat sebagai seksi OPS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Aurel Ramadhani. Saya anggota Dewan Kerja Penggalang Gajah Mada Dewi Andongsari. Saya menjabat sebagai Pradana Putri. Saya mengucapkan selamat datang kepada anggota kepramukaan baru gugus depan MTS Islamiyah Kembang Bau. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Salonur Karomi. Saya anggota Dewan Kerja Penggalang Gajah Mada dan Dewi Andongsari. Saya menjabat sebagai seksi kepramukaan. Saya mengucapkan selamat datang untuk anggota kepramukaan baru gugus depan MTS Islamiyah Kembang Bau. Kalianlah yang akan meneruskan perjuangan kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.